Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang HACCP di industri pangan. HACCP ini merupakan suatu singkatan yang kepanjangannya itu Hazard Analysis and Critical Control Points. Ini merupakan suatu pendekatan sistematis untuk menjamin keamanan pangan dengan cara mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengontrol bahaya-bahaya yang mungkin terjadi selama proses produksi suatu produk pangan. Mulai dari bahan baku, terus produksinya, sampai ke distribusi. Nah, HACCP ini didesain untuk mencegah terjadinya penyakit akibat produk pangan. Dengan cara kita memastikan bahwa bahaya-bahaya fisik, bahaya biologis, bahaya kimia itu tidak terjadi atau tidak mengontaminasi produk pangan kita sehingga tidak mengancam kesehatan konsumen. Terdapat 7 prinsip di HACCP ini. Yang pertama yaitu perform hazard analysis, yaitu kita melakukan analisis bahaya. Di sini kita mengidentifikasi bahaya-bahaya potensial yang mungkin terjadi mulai dari raw materialnya, processing hingga distributionnya. Nah, setelah kita mengidentifikasi bahaya, kemudian kita menentukan critical control point. Ini merupakan critical control point itu merupakan suatu tahapan di mana jika tahapan ini tidak dilakukan, maka bahaya yang tadi kita identifikasi itu potensi atau peluang terjadinya lebih besar. Atau dengan kata lain, kalau dilakukan tahapan CCP ini dengan benar, maka bahaya yang sudah diidentifikasi tadi bisa kita cegah terjadi atau bahkan kita hilangkan gitu. Nah, setelah kita tentukan di tahapan mana yang menjadi critical control point, kemudian kita tentukan critical limitnya, batasan kritisnya. Misalnya, kita sudah tentukan bahwa pemanasan pada proses sterilisasi merupakan CCP, gitu, critical control point. Nah, apa critical limits-nya? Misalnya suhu. Suhu pemanasannya minimal harus 121 derajat Celcius, misalnya gitu ya. Itu critical limits-nya. Setelah itu kita memonitor CCP-nya. Jadi secara reguler kita harus melakukan pengecekan apakah critical limits ini tercapai atau tidak. Nah, kalau tidak tercapai, ini prinsip yang kelima, yaitu kita menetapkan corrective action atau tindakan korektif. Ini jika si critical limits-nya tadi ini tidak tercapai. Tadi misalnya suhunya minimal 121 derajat Celcius terus nggak tercapai. Apa yang harus dilakukan gitu? Itu corrective action-nya. Yang keenam, kita harus melakukan verify the system. Jadi sistem ini harus diverifikasi apakah sistem yang sudah kita bangun ya HACCP ini apakah dia memang bisa bekerja dengan efektif atau tidak gitu. Nah, ini bisa dilakukan melalui tes, audit ataupun review. Terus kemudian yang ketujuh, selalu keep records and documentation. Selalu ada dokumentasinya. Semuanya tersimpan dengan baik ya, bukan hanya dikerjakan terus tidak ditulis gitu, tapi kita tulis apa yang kita kerjakan jadi terdokumentasi. Dalam membangun suatu sistem HACCP itu ada 12 tahapannya dan 12 tahapan ini bisa kita bagi menjadi dua kelompok gitu ya, yaitu kelompok yang pertama yaitu preliminary step, terus yang kedua yaitu tahapan prinsipnya. Di preliminary ini atau tahapan persiapan itu ada 5 tahap. Yang pertama kita buat dulu HACCP timnya, terus kemudian kita deskripsikan produk kita, lalu kita identifikasi bagaimana produk ini akan digunakan, kemudian kita buat diagram flow-nya untuk bagaimana produk ini mulai dari bahan baku hingga distribusinya, jadi ada flow diagramnya. Kemudian yang kelima kita verifikasi flow diagram yang sudah kita buat di kondisi sebenarnya. Apakah benar
flow diagram yang kita buat yang merupakan suatu konsep ini benar-benar dilakukan. Kemudian barulah kita masuk ke tahap utamanya ya, yang principle of HACCP ini. Yaitu yang pertama kita lakukan analisis bahaya ya. Nanti di slide-slide berikutnya akan diuraikan lebih mendalam masing-masing tahapan ini. Setelah kita analisis bahaya, kemudian kita tentukan tadi critical control point-nya. Setelah kita tentukan critical control point-nya, kita tentukan critical limit-nya untuk setiap CCP, setiap critical control point. Yang keempat, kita buat atau kita rancang sistem monitoring untuk setiap CCP-nya. Yang kelima, kita buat corrective action-nya. Yang keenam, kita verifikasi, kita buat prosedur untuk memverifikasi sistem ini. Dan yang ketujuh, bagaimana semua hal yang tadi sudah kita rancang atau kita bangun dan kita lakukan itu bisa terdokumentasi dengan baik. Tadi tahapan pertama yaitu kita bentuk tim dulu ya, tim dulu. Nah, tim ini beranggotakan dari berbagai bidang, jadi multidisiplin biasanya. Ada yang biasanya di bidang ahli quality assurance, quality control, terus bagian produksi, teknik, terus orang yang mungkin punya background mikrobiologi gitu ya. Terus juga bisa saja tim ini tidak hanya orang-orang internal di perusahaan, tapi juga bisa dari pihak eksternal sebagai konsultan. Nah, untuk ketuanya itu yang harus yang mampu memahami teori HACCP atau sistem keamanan pangan. Terus juga tim HACCP ini juga harus diberikan pelatihan terkait dengan prinsip HACCP, langkahnya, terus peran dan fungsi HACCP ini. Jadi jangan sampai si tim ini tidak pernah dikasih pelatihan sebelumnya terus tiba-tiba langsung ditugaskan untuk membangun sistem. Setelah ada timnya, kemudian tim ini mulailah bekerja gitu ya. Yang pertama membuat deskripsi produk. Nah, deskripsi produk bisa saja yang membuat adalah tim HACCP atau memang sudah ada sebelumnya dokumennya gitu ya. Nah, deskripsi produk ini mencakup hal-hal yang tampak di layar ya, walaupun tidak terbatas untuk itu, tapi minimal ini, yaitu pertama ada nama produknya, terus komposisi, karakteristik biologis, kimiawi maupun fisik, misalnya baunya bagaimana, rasanya gitu ya, warnanya. Terus kalau kimia bagaimana komposisi kimianya, zat gizinya, apakah ada di situ kontaminasi kimia atau tidak gitu ya, misalnya logam berat dan sebagainya. Terus kalau biologis bagaimana berapa maksimum mikroorganisme tertentu yang boleh ada di produk ini gitu. Terus cara produksinya seperti apa gitu ya, tapi ini masih umum gitu, tidak spesifik. Terus pengemasannya seperti apa, informasi pada labelnya apa saja yang tercantum gitu di label kemasan. Terus bagaimana cara menyimpan produk ini, umur simpannya berapa lama, metode distribusinya seperti apa, instruksi rencana penggunaannya gimana, dan target penggunanya siapa. Itu sudah terdeskripsi dengan jelas untuk tiap produk yang kita produksi. Nah, yang ketiga yaitu kita identifikasi rencana penggunaannya. Nah, rencana penggunaan ini biasanya berisi instruksi apakah produknya itu siap dikonsumsi atau perlu ada pengolahan lebih lanjut gitu. Misalnya seperti mie instan gitu ya, berarti kan harus direbus dulu gitu, harus dimasak dulu. Ini harus didefinisikan dengan baik gitu. Terus juga penanganan oleh konsumen itu gimana? Pada saat dia beli, kemudian dia tidak langsung makan, penyimpanannya gimana gitu? Apakah harus di kulkas atau di freezer atau boleh di suhu ruang gitu? Terus target penggunanya, apakah produk ini ditujukan untuk orang dewasa, anak-anak, bayi, balita, atau seperti apa gitu ya. Itu untuk tahap ketiga. Jadi kita identifikasi
rencana penggunaan produk kita ini. Nah, terus yang keempat, kita susun diagram alirnya. Ya, ini di slide yang sama ya, disusun diagram alir, kemudian verifikasi diagram alir ini di lapangan. Nah, diagram alir ini harus sedetail mungkin sehingga semua tahapan terlihat di diagram alir, tapi juga tidak terlalu detail sehingga, bukan terlalu detail ya, maksudnya tidak terlalu ribet semua informasi masuk sehingga sulit untuk dibaca atau dipahami diagram alir ini gitu. Jadi diagram alir berisi urutan dan interaksi semua tahapan, mulai masuknya bahan sampai ke hasilkan produk dan didistribusikan, terus tindakan pengendalian dan parameter prosesnya. Terus jika terjadi proses rework itu harus kelihatan gitu ya, di reproses kembali seperti di diagram alir di gambar ini. Ada pada saat di tahapan keempat ini ya, itu diproses pada suhu tertentu dengan waktu tertentu gitu. Nah, kalau oke, masuk gitu ya. Kalau apakah oke sesuai dengan yang ditentukan, kalau oke yaitu dia lanjut ke pengemasan. Nah, kalau seandainya tidak oke, ini ada dua gitu, bisa di reproses atau kita lakukan proses kembali gitu ya, atau kemudian dibuang. Jadi kelihatan di situ kalau memang ada tahapan reworknya. Terus di mana limbah gitu ya, limbahnya kelihatan terbuangnya di bagian mana begitu, terus produknya keluarnya di mana, itu kelihatan di diagram alir. Jika ada proses yang dikerjakan oleh pihak luar atau yang disubkontrakkan, itu juga terlihat di diagram alirnya. Dan jika ada persyaratan pihak eksternal, pelanggan, peraturan pemerintah, dan lain-lain, mungkin bisa dimasukkan ke keterangan di diagram alir. Nah, setelah diagram alir ini kita buat, pada saat kita buat itu kan baru berupa konsep gitu ya, berdasarkan input dari masing-masing departemen gitu. Nah, setelah disusun diagram alirnya, kemudian jangan langsung disetujui gitu, langsung dipakai gitu. Tapi harus kita verifikasi dulu di lapangan. Inilah tahapan kelima. Diagram alir ini benar-benar kita lihat di pabriknya apakah benar ini dilakukan gitu. Apakah yang pertama benar penerimaan bahan baku, atau jangan sampai sebelum penerimaan bahan baku ada tahapan yang lain dulu yang tidak masuk dalam diagram alir ini. Nah, maka harus direvisi. Nah, setelah diagram alir kita verifikasi, kemudian kita masuk nih ke tahapan pertama dari prinsipal HACCP, yaitu analisis bahaya. Di analisis bahaya ini ada 3 hal yang kita lakukan. Yang pertama, kita identifikasi dulu bahayanya apa saja. Terus kemudian bahaya ini kita analisis atau kita tentukan signifikansinya. Karena tidak semua bahaya itu signifikan gitu. Ada bahaya tapi tingkatnya mungkin rendah gitu ya. Kemungkinan terjadinya kecil gitu, dan kalaupun terjadi akibatnya juga tidak fatal gitu. Itu bisa dikategorikan sebagai bahaya yang rendah gitu. Tapi ada bahaya juga yang kemungkinan terjadinya besar gitu, dan kalau terjadi juga berakibat fatal. Nah, ini sangat signifikan gitu. Nah, ini kita lakukan di hazard assessment. Terus yang ketiga yaitu kita menentukan tindakan pengendalian atau control measure-nya. Nah, yang pertama itu pada hazard analysis ya, atau analisis bahaya, kita lakukan identifikasi dulu. Tadi dari diagram alir kita ketahuan tahapan-tahapannya apa saja dalam memproduksi produk kita ini. Misalnya di sini dalam pembuatan sosis gitu. Di situ ada penerimaan bahan baku gitu ya, terus bahan bakunya di grinding dan mixing, terus dilakukan stuffing, cooking, cooling, dan seterusnya sampai distribusi. Nah, di setiap tahapan ini kemudian kita identifikasi bahaya yang mungkin terjadi. Contoh di sini ya, ini contoh simpelnya gitu ya.
di setiap tahapan ada satu bahaya. Pada kenyataannya mungkin satu tahapan ini bisa saja bahayanya lebih dari satu gitu. Dan ini sebaiknya dibikinkan matriks gitu ya, dan dia terpisah. Jadi raw material reception bahayanya 1, 2, 3, 4 gitu misalnya. Kita masukkan semuanya di sini, boleh masukkan apa saja yang sudah kita menurut teori gitu ya, terus menurut pengalaman sebelumnya, menurut expert gitu. Ini masukkan semua di sini. Tidak harus sesuatu yang memang mengancam kesehatan gitu. Apapun yang terpikirkan dan secara teori itu make sense atau logik gitu ya, bisa dimasukkan di sini. Misalnya di raw material reception tadi ya, potensial hazardnya itu adalah terkontaminasi bakteri patogen, misalnya Salmonella atau E. coli. Dan tipe bahayanya ini adalah biological. Kemungkinan terjadinya apa? Karena kontaminasi dari raw meat atau daging mentahnya gitu ya. Nah, dan seterusnya gitu. Misalnya di distribution itu potensial hazardnya adalah temperature abuse, yaitu suhunya tidak sesuai dengan yang kita tetapkan. Kalau sosis kan harus di kondisi beku gitu. Nah, selama distribusi mungkin tidak selalu dia di kondisi beku gitu. Itu termasuk temperature abuse, dan ini bisa masuk dalam bahaya biologis karena dia mikroorganisme bisa tumbuh di sini dan seterusnya. Nah, setelah kita mengidentifikasi bahaya apa saja yang mungkin terjadi di setiap tahapan produksi kita, kemudian kita lakukan penilaian terhadap bahaya itu atau hazard assessment ya. Tidak semua bahaya itu memberikan level resiko yang sama gitu. Kadang-kadang ada yang rendah gitu ya, kadang-kadang ada yang tinggi. Nah, untuk menentukan apakah bahaya di setiap tahapan itu dia punya resiko rendah atau tinggi, itu biasanya kita nilai dengan menggunakan matriks seperti yang di slide ini ya. Jadi di kolomnya itu menunjukkan severity atau dampaknya gitu ya, keseriusan dampak dari bahaya tersebut. Apakah dampaknya tinggi? Misalnya dampak tinggi itu dia bisa menyebabkan penyakit yang parah bahkan sampai kematian. Atau dampaknya medium gitu, pertengahan gitu. Ya, orang bisa sakit tapi tidak terlalu parah gitu ya. Atau sebaliknya dampaknya itu rendah. Artinya ketika bahaya ini kalaupun terjadi, dampaknya tidak terlalu serius gitu. Terus di bagian barisnya gitu di atas ini yaitu ada likelihood atau peluang terjadinya. Apakah peluang terjadinya rendah, sedang atau tinggi? Ada beberapa bahaya yang mungkin jarang gitu ya, sangat jarang bisa terjadi. Tapi ada juga yang kemungkinannya besar gitu. Seperti adanya E. coli gitu ya atau Salmonella di bahan mentah. Itu bisa mungkin antara medium sampai tinggi. Tapi keberadaan Salmonella di produk yang sudah dipanaskan dengan suhu tinggi gitu, mungkin peluangnya untuk terjadi itu bisa jadi rendah gitu. Nah, masing-masing bahaya yang sudah kita identifikasi tadi, kemudian kita masukkan ke sini, ke matriks ini. Dia masuk mana gitu, masuk kategori mana. Misalnya si tadi Salmonella yang ada pada bahan baku mentah gitu. Itu severity-nya Salmonella, kalau orang terkontaminasi Salmonella dia bisa menyebabkan penyakit yang parah gitu ya. Maka kita bisa bilang severity-nya mungkin high gitu. Nah, kemungkinan dia ada di bahan baku mentah itu gimana? Rendah, sedang atau tinggi? Mungkin kita bilang dia sedang gitu ya. Sedang, maka kalau dia severity-nya high, terus likelihood-nya medium gitu, maka dia masuk kategori signifikan. Berarti resiko tadi Salmonella di bahan mentah itu signifikan. Nah,
Untuk menentukan signifikan atau tidak signifikan, ini biasanya tiap perusahaan punya pandangan yang berbeda-beda. Nah, mereka menetapkan ini bisa berdasarkan teori yang ada di literatur maupun berdasarkan pengalaman yang sudah mereka miliki. Atau juga bisa dari konsultasi dengan expert atau ahli gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Tadi raw material deception, yaitu potensial hazardnya salmonella yang ada di daging mentah gitu. Severity-nya high gitu. Kemungkinan dia dampak yang diakibatkan kalau salmonella ini dikonsumsi oleh konsumen itu tinggi. Terus peluang adanya salmonella di produk daging ini tinggi juga gitu likelihood-nya. Maka signifikan tidak? Yes, signifikan gitu. Terus di bagian grinding and mixing ini ada peluang terjadinya cross contamination. Kalau terjadi cross contamination gimana dampaknya? Kita anggap dia medium. Peluang terjadinya cross contamination gimana? Kita anggap dia medium juga. Nah, tadi medium berdasarkan tabel itu masuknya signifikan atau tidak gitu ya. Nah, kalau di sini dimasuk signifikan. Jadi kalau yang di contoh ini semuanya dianggap signifikan. Tapi nanti coba lihat di sini. Semuanya signifikan tapi tidak semuanya itu CCP. Ya, tidak semuanya critical control point. Nanti kita akan lihat gimana sih kok bisa ada yang CCP, ada yang tidak. Nah, setelah kita tentukan gitu ya, apakah si bahaya ini signifikan atau tidak gitu ya. Jadi level bahaya dari setiap tahapan ini sudah kita tentukan. Kemudian kita juga perlu menetapkan tindakan pengendaliannya. Ya, tindakan pengendalian itu contohnya ya di biologis tadi ada bakteri. Tindakan pengendaliannya gimana? Misalnya dilakukan pemanasan, penyimpanan beku atau pengaturan pH gitu. Nah, tindakan pengendalian ini dipilih untuk mencegah, menghilangkan dan atau mereduksi bahaya sampai tingkat penerimaan yang telah ditetapkan. Nah, itu tadi 3 kegiatan yang kita lakukan pada saat kita melakukan analisis bahaya. Nah, setelah analisis bahaya, jadi bahayanya sudah kita identifikasi, tingkat keseriusan atau signifikansi bahaya juga sudah kita tentukan, dan kita sudah menentukan tindakan-tindakan untuk mengontrol bahaya tersebut, maka kita masuk ke dalam penetapan critical control point atau CCP. Jadi kita di sini menetapkan mana dari tahapan yang sudah kita identifikasi tadi itu masuk CCP atau tidak. Biasanya kita menentukan apakah dia CCP atau tidak, kita menggunakan decision tree. Ya. Ini decision tree yang ada di slide ini diadopsi dari Codex. Ya. Decision tree ini ada beberapa set pertanyaan di mana kita akan menjawab yes or no, dan tergantung jawaban itu akan mengarahkan apakah tahapan ini masuk CCP atau bukan. Nah, pertanyaan pertama, apakah ada tindakan untuk mengontrol terjadinya bahaya gitu ya. Jika kita jawab no, nggak ada tindakan untuk preventive control ini. Terus pertanyaan selanjutnya adalah apakah kontrol pada tahapan ini diperlukan tidak untuk keamanan pangan. Kalau dia bilang nggak perlu, memang di tahapan ini nggak perlu ada tindakan kontrol preventif, maka ini bukan CCP, stop gitu ya, karena nggak ada bahaya di situ. Tapi kalau seandainya apakah tahapan kontrol ini diperlukan untuk menjaga keamanan pangan, terus jawabannya yes gitu ya ke kanan, tapi kita tidak punya tindakan untuk kontrol preventif ini, maka kita harus memodifikasi tahapan. Berarti ada yang salah dengan tahapan kita. Kok ada bahaya tapi kita nggak melakukan preventive measure gitu ya. Nah, kalau seandainya pertanyaan pertama ini kita jawab yes gitu ya, apakah kita punya
tindakan untuk mengontrol bahaya ini, terus kita bilang ya, maka kita masuk ke pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 adalah, apakah tahapan ini yang tadi untuk mengontrol itu ya, ngontrol si bahaya tadi, apakah tahapan tersebut memang secara spesifik didesain untuk mengeliminasi atau mengurangi terjadinya bahaya sehingga mencapai level yang bisa diterima. Kalau jawabannya ya, nah maka tahapan ini masuk CCP. Karena tahapan tersebut memang didesain khusus untuk mencegah adanya munculnya bahaya. Tapi kalau jawabannya tidak gitu, nah masuk ke pertanyaan berikutnya. Kalau seandainya tahapan ini tidak didesain khusus untuk mencegah satu bahaya khusus gitu ya, terus pertanyaan berikutnya adalah apakah kalau tidak dilakukan tahapan ini, kontaminasi yang terjadi itu apakah bisa terjadi pada level yang tidak bisa diterima atau tidak gitu. Kalau dia bilang, oh iya, kalau tidak ada tahapan untuk mengontrol ini, maka bahayanya bisa mencapai level yang tidak bisa diterima. Maka akan masuk ke tahap pertanyaan keempat gitu. Kalau misalnya jawabannya no, oh maka ini bukan CCP. Kita stop di situ. Artinya, kalaupun tahapan ini tidak dilakukan, bahayanya tidak akan jadi lebih parah gitu. Maka ini bukan CCP. Nah, kalau tadi jawabannya yes gitu, maka masuk pertanyaan keempat. Akankah tahapan selanjutnya itu akan mengurangi bahaya yang terjadi gitu. Kalau dia bilang tidak, nah maka masuklah ke ini kategori CCP. Tapi kalau dia bilang iya, nanti ada tahapan selanjutnya kok gitu yang bisa mengurangi bahaya. Misalnya nanti akan ada pemasakan gitu. Ini baru tahap awal, hanya pencucian gitu. Nah, ini berarti bukan CCP. Jadi intinya adalah CCP itu adalah suatu tahap atau step di mana kalau tahapan ini tidak dilakukan, maka kemungkinan munculnya bahaya itu akan besar. Dan tidak ada tahapan selanjutnya yang bisa mengurangi terjadinya bahaya tersebut gitu. Misalnya di dalam suatu proses pembuatan makanan ada penyimpanan bahan baku gitu ya. Terus setelah itu bahan baku dicuci, setelah dicuci dipotong-potong, setelah dipotong-potong kemudian dimasak, setelah dimasak didinginkan, kemudian dikemas. Misalnya itu tahapannya. Nah, pada saat pencucian, itu ketika kita mencuci, kita bisa menghilangkan mikroba, kita juga bisa menghilangkan kontaminasi kimia, misalnya pestisida gitu ya, dari bahan pangan. Nah, untuk kasus mikroorganisme, ketika pencucian ini, pencucian dengan air saja misalnya ya, tahapan ini memang bisa menurunkan jumlah mikroba, tapi dia tidak secara spesifik ditujukan untuk membunuh mikroba gitu. Dia hanya untuk membersihkan. Walaupun mungkin ada mikrobanya yang ikut terbuang dengan air. Jadi pertanyaan nomor 2 tadi, apakah tahapan ini didesain secara spesifik untuk mengurangi bahaya tertentu? Dalam hal ini adalah bahaya biologis. Kita jawabnya enggak gitu. Nah, terus kalau seandainya nggak dicuci gitu, apakah mikrobanya bisa bertambah gitu? Kita akan jawab iya gitu kan, pasti mikrobanya bisa bertambah gitu kalau kita nggak cuci. Maka masuk ke pertanyaan nomor 4 gitu. Apakah akan ada tahapan selanjutnya yang mengurangi bahaya ini? Nah, ternyata ada. Ya, yes gitu kan, ternyata ada, yaitu apa? Pemasakan. Nanti pas saat masak itu mikrobanya mati gitu. Karena suhu yang tinggi gitu. Nah, maka pada kondisi ini pencucian untuk bahaya biologis itu mungkin tidak termasuk CCP. Ya, tapi pemasakan, karena setelah pemasakan nggak ada lagi
tahapan yang bisa membunuh mikroba, maka pemasakan di sini masuk CCP. Nah, setelah kita tahu mana tahapan yang CCP, mana yang bukan, gitu ya. Kemudian kita tetapkan batas kritisnya. Batas kritis ini bertujuan untuk memastikan tingkat penerimaan tidak terlampaui. Batas kritis ini penting sekali, harus dapat diukur dan dikoreksi saat itu juga, gitu. Jadi jangan sampai kita menetapkan batasan yang kita tidak bisa ukur, gitu. Misalnya kita bikin batasan, gitu ya. Batasannya adalah tingkat cemaran timbal maksimal, misalnya saja nih 1 ppb misalnya. Tapi kita pada saat kita produksi, kita nggak bisa langsung menganalisis bahwa berapa banyak sih timbal yang ada di bahan pangan saya, gitu. Kita tidak bisa tes langsung, gitu ya. Nah, ini tidak bisa dijadikan sebagai batas kritis. Batas kritis itu sesuatu yang mudah untuk diukur pada saat itu juga, gitu ya. Misalnya suhu, pH, gitu ya, waktu, gitu, pemanasan harus selama 5 menit misalnya. Itu bisa kita ukur cepat, gitu, dan bisa dikoreksi saat itu juga. Ya, batas kritis itu ada juga yang bersifat subjektif, misalnya warna, gitu ya, atau penampakannya seperti apa. Itu warnanya nanti misalnya sudah coklat kekuningan, gitu, itu kan subjektif ya. Dan kalau misalnya kita menetapkan sesuatu yang subjektif seperti hal itu, maka harus didukung oleh instruksi dan spesifikasi yang jelas. Terus juga harus dicek atau dilakukan oleh personel yang terlatih. Misalnya tadi kayak warna, mungkin sudah ada panduan, gitu ya, warna yang dibilang coklat kekuningan itu seperti apa, gitu. Dan orangnya sudah dilatih dulu untuk melihat bahwa yang jadi batas kritis itu adalah warna tertentu. Setelah batas kritisnya ditentukan, kemudian kita tetapkan sistem pemantauannya. Ya, gimana kita memantau bahwa memang CCP itu masih terkendali. Nah, ini pemantauan harus dilakukan secara terjadwal, terus ada prosedurnya, ada instruksi kerjanya, terus juga terdokumentasi dengan baik. Nah, biasanya itu dengan 4W1H, gitu ya. Jadi dibikinkan matriks, gitu. Apa yang harus dipantau, gitu. Misalnya waktu, gitu ya, harus dilihat waktunya sesuai enggak. Where, di mana pemantauan ini dilakukan. Apakah di ruang produksi, di ruang penyimpanan, atau di tempat pencucian misalnya. Terus, siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan ini. Terus, kapan pemantauan ini harus dilakukan, berapa frekuensinya, gitu. Apakah setiap setengah jam sekali, atau di awal produksi dan di akhir produksi misalnya. Terus, bagaimana cara pemantauan. Misalnya apakah harus, tadi perlu instruksi kerja, gitu ya. Apakah harus pakai pH meter misalnya kalau untuk mengecek pH, atau hanya dengan melihat jarum pada termometernya misalnya, dan sebagainya. Yang ke-10, tahapan ke-10 adalah kita tetapkan tindakan koreksinya. Jadi tindakan koreksi ini sudah harus direncanakan, bukan nanti kalau sudah kejadian baru dipikirkan. Misalnya kita sudah tetapkan nih, suhunya tadi critical CCP-nya adalah pada saat proses pemasakan, gitu. Nah, salah satu titik limitnya yaitu suhunya 100 derajat Celcius. Nah, kalau nggak nyampe 100 gimana, gitu. Jangan pada saat kejadian baru dipikirkan tindakan koreksinya gimana, tapi sudah direncanakan penanganannya seperti apa. Tindakan yang harus dilakukan segera itu mencakup koreksi langsung dan disposisi terhadap produk yang terpengaruh,
terus tindakan koreksi untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaiannya, dan sekali lagi semua harus terdokumentasi. Nah, nomor 11 ya, yaitu kita menetapkan proses verifikasi. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa sistem HACCP ini itu masih diterapkan sesuai rencana dan dia memang bisa secara efektif menjaga keamanan pangan kita. Aktivitas verifikasi ini apa saja? Yang pertama, kita lakukan pemeriksaan catatan pemantauan. Terus pemeriksaan penyimpangan jika ada dan apa tindakan yang diambil. Terus kita lakukan inspeksi baik secara produksi terhadap tindakan pengendaliannya. Terus pengambilan contoh dan analisis. Terus pemeriksaan keluhan pelanggan atau konsumen. Jadi keluhan pelanggan atau konsumen ini bisa menjadi input bagi kita apakah sistem HACCP kita ini memang efektif atau tidak. Kalau kita punya banyak keluhan gitu ya, terutama terkait dengan bahaya fisik, biologis maupun kimia, nah berarti harus dipertanyakan ada yang salah dengan sistem kita. Mungkin ada CCP yang tidak teridentifikasi, atau bahaya yang terlewat, atau diagram alir kita yang tidak komprehensif. Terus bisa juga dilakukan dengan audit internal HACCP, terus pemeriksaan kembali rencana HACCP kita. Nah, verifikasi ini bisa dilakukan secara terjadwal atau juga tidak terencana. Nah, kalau yang tidak terencana misalnya ada keluhan dari pelanggan nih. Nah, terus atau ada perubahan regulasi, maka kita lakukan proses verifikasi. Nah, rencana verifikasi ini mencakup tujuan, metode, frekuensi, dan tanggung jawab. Terus yang terakhir tahapannya adalah menetapkan dokumentasi. Dokumentasi dalam sistem HACCP ini mencakup ada penjelasan sistem HACCP, ada 12 langkah dan 7 prinsip gitu ya. Jadi ada dokumennya tersendiri dan sudah disebutkan gitu. Ini bisa menjadi rujukan. Terus ada prosedur-prosedur dan instruksi kerja yang terkait gitu. Misalnya prosedur bagaimana tadi penanganan yang tidak sesuai gitu ya. Kalau harus ada tindakan koreksi, bagaimana caranya? Instruksi kerja, misalnya penggunaan alat tadi, penggunaan pH meter misalnya, penggunaan termometer, atau penggunaan alat produksi gitu, itu masuk ke dalam instruksi kerja. Terus juga yang perlu terdokumentasi adalah catatan hasil monitoring, tindakan koreksi, tindakan verifikasi, dan sebagainya. Ini contoh penetapan pengendalian TKK. TKK itu CCP ya, atau Critical Control Point. Jadi dia berupa formulir gitu ya. Di sini CCP-nya apa? CCP misalnya di bagian penerimaan daging sapi dadu matang beku gitu. Bahayanya apa? Yang sudah diidentifikasi yaitu Listeria monocytogenes. Nah, ini batas kritisnya. Critical limitnya tadi untuk setiap tindakan pencegahan. Jadi ini panjang ya. Ini formnya tuh panjang ke bawah. Tapi yang saya hanya screenshot saja satu bidang saja. Nah, untuk yang CCP penerimaan daging sapi dadu matang beku ini, yang titik kritisnya itu adalah suhu produk ketika kita menerimanya. Suhunya harus minus 12 derajat Celcius, artinya nggak boleh lebih dari itu. Nah, gimana pemantauannya? Gitu, pemantauannya apa yang perlu dipantau? Yaitu suhu dagingnya. Kalau di mana di sini tidak dispesifikasikan. Bagaimana caranya? Di pengukuran termometer. Frekuensinya berapa sering? Nah, ini ternyata setiap lot yang diterima. Siapa yang harus melakukan? Staff atau supervisor penerimaan. Terus nanti tindakan koreksinya gimana? Tindakan koreksi ini adalah kalau batas kritis ini tidak terpenuhi. Nah, ada
ada 3 nih yang dilakukan, yaitu pertama penolakan, jadi produknya tidak jadi kita terima gitu. Terus pengembalian ke pemasok, kita kembalikan lagi produk yang dikirimkan ke kita. Dan terakhir pengajian ulang pemasok. Nah, kalau misalnya mungkin terjadi beberapa kali gitu ya, mungkin kita perlu kaji ulang nih. Memang benar tidak kita lanjutkan kontrak kita dengan pemasok ini atau kita ganti pemasok yang lain. Rekamannya berupa apa? Bisa berupa laporan pengukuran suhu produk. Jadi setiap lot yang datang itu ada laporan pengukuran suhunya. Lot sekian, lot dengan kode ini, suhunya berapa gitu ya. Terus laporan kalibrasi termometer. Nah, penggunaan termometernya perlu dikalibrasi. Nah, laporan kalibrasinya harus kita dokumentasikan. Terus laporan tindakan koreksi. Tadi kalau seandainya ada yang tidak sesuai dengan kriteria kita, batas kritis kita, maka harus ada tindakan koreksi. Kalau tindakan koreksinya kita lakukan, maka harus ada laporan tindakan koreksinya. Nah, terus verifikasi. Verifikasi berupa dapat dari laporan harian yang diperiksa oleh supervisor penerimaan setiap shiftnya. Terus termometer diperiksa setiap hari dan dikalibrasi bila perlu oleh quality assurance. Ini contoh pengendalian CCP tadi. Ini untuk tugasnya, jadi saya harap mahasiswa bisa mengakses ke sini, bikin akun di myhccp.food.gov.uk /home. Nah, di sini kalian bisa mendevelop atau membangun safety management system berdasarkan HACCP. Di sini bagus sekali dia formatnya ya, jadi bisa kita masukkan produk kita apa gitu, terus tahapannya gimana, bahayanya apa saja gitu. Nanti di akhir bisa kita download itu dokumen untuk safety management sistemnya kita ya, yang berdasarkan HACCP. Nah, jadi tolong pilih satu tipe produk untuk masing-masing mahasiswa. Misalnya ada satu mahasiswa produknya sosis misalnya, terus yang satunya es krim atau apa gitu ya. Jadi ada setiap mahasiswa ini beda jenis produknya. Terus buatkan food safety management systemnya dengan myhccp.food.gov.uk ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.